Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 26, kita baca sampai ayat 27. Surah Al-Baqarah ayat 26 sampai ayat 27. Surah yang kedua, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل
yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Kita terjemahkan secara lafdiyah. Innallaha sesungguhnya Allah, la yastahyi tidak merasa malu, ayyadriba untuk membuat, mathalan perumpamaan, ma apapun, ba'udatan seperti ba'udah, fama fauqaha dan apa yang lebih kecil darinya. Fa ammal ladzina maka adapun orang-orang yang amanu mereka beriman, faya'lamuna maka mereka akan mengetahui, annahu sesungguhnya dia, al-haqqu min rabbihim kebenaran dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru dan adapun orang-orang yang kufur, fayaquluna maka mereka akan mengatakan, madza apa aradallahu yang dikehendaki oleh Allah, bihadza mathala dengan perumpamaan ini, yudhillu bihi dia menyesatkan dengannya, kathiran orang yang banyak, wa yahdi bihi dan dia memberi petunjuk dengannya, kathira orang yang banyak, wa ma yudhillu bihi dan tidaklah dia menyesatkan dengannya, illa kecuali al-fasiqina orang-orang yang fasik, alladzina yaitu orang-orang yang kuduna tidak memenuhi ahdallahi janji kepada Allah, min ba'di mitsaqihi setelah perjanjiannya, wa yaqta'u dan mereka memutus, ma amarallahu bihi apa yang diperintahkan oleh Allah, ayyusala untuk disambung, wa yufsiduna dan mereka membuat kerusakan, fil ardi di muka bumi, ulaika mereka itulah, hum mereka, al khasiruna orang-orang yang rugi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini permisalan yang kedua setelah Allah membuat permisalan yang pertama di dalam surah Al-Baqarah yang kemarin sudah kita fahami bersama-sama. Mathaluhum kamathalil labis tauqada nara. Allah membuat permisalan tentang cahaya yang ketika orang-orang kafir itu menghidupkan cahaya, maka mereka kehilangan cahaya itu dan tetaplah mereka di dalam kegelapan. Mereka bertemu dengan Al-Quran, tapi mereka tidak mendapatkan hidayah Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu nurun, memberikan cahaya terang, mana yang benar, mana yang salah, tetapi orang itu tetaplah tidak mendapatkan hidayah. Kenapa hidayah itu nggak bisa masuk? Karena hatinya itu summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mati sudah hatinya, sudah mati akalnya, sehingga hidayah tidak bisa masuk ke dalam jiwanya. Maka di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala kembali membuat permisalan. Yang pertama tentang Al-Ankabut, tentang laba-laba. Kemudian wadzubab, tentang lalat. Maka dua permisalan ini disampaikan oleh orang-orang kafir Makkah. Ma balul ankabuti wadzubabi yadhkuran. Betapa rendahnya Al-Quranul Karim. Kenapa mengangkat permisalan tentang laba-laba dan mengangkat permisalan tentang lalat? Seakan-akan mereka menunjukkan bahwa yang disebut dengan laba-laba dan lalat itu sesuatu yang hina dan rendah.
Tetapi ternyata kemudian ketika mereka menyampaikan penghinaan terhadap permisalan tentang laba-laba dan permisalan tentang lalat, maka Allah menyampaikan, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak akan pernah malu untuk memperbuat permisalan yang lebih kecil daripada laba-laba dan lalat, yaitu dalam bentuk ba'udah. Ba'udah itu apa? Ba'udah itu yang bisa menyebabkan orang kena penyakit malaria, yaitu nyamuk. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika para ilmuwan meneliti tentang laba-laba, bagaimana rumah laba-laba itu yang begitu kecil tetapi dia menjadi kokoh dan bahkan bisa menyimpan banyak hal di situ, dan bahkan bisa mengilhami sutradara film untuk membuat film yang bertajuk tentang laba-laba. Sehingga bagi para ilmuwan, laba-laba itu sungguh menakjubkan. Yang ketika Quran membuat permisalan tentang laba-laba, itu dihina oleh orang-orang kafir Makkah. Loh, kok apa tuh Quran ini? Kok yang ditampilkan itu tentang laba-laba, tentang lalat? Lalat itu Bapak Ibu sekalian, jenengan nek ngejar lalat kira-kira menang apa enggak? Nah, jadi kecepatan lalat terbang itu kan luar biasa. Sehingga kita ini tidak mampu memburu lalat ketika makanan kita itu diambil oleh lalat. Ayo dikejar kira-kira. Iso ngejar enggak dengan lalat? Maka lalat itu manuvernya luar biasa. Sehingga manusia yang cerdas ketika belajar kepada apa yang ada di alam semesta itu bisa melahirkan banyak hal, termasuk pesawat terbang, termasuk pesawat jet. Bagaimana bermanuver dengan kekuatan lalat terbang, itu luar biasa. Bagi ilmuwan itu sesuatu yang sangat penting. Sama juga ketika nyamuk diperbesar 100 kali lipat, itu betapa indahnya badan nyamuk itu. Di dalam diri nyamuk itu ada jantung, ada paru-paru, tetapi tubuhnya amat sangat kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka Allah menyampaikan bahwa Allah tidak merasa malu untuk membuat permisalan perumpamaan sekecil apapun. Karena walaupun yang dipandang oleh manusia itu sekecil apapun, dia tetap memberikan makna yang luar biasa kalau manusia mau mempelajarinya. Dia bisa melahirkan ilmu pengetahuan. Dia bisa melahirkan sesuatu yang memberikan manfaat kepada dunia manusia. Baik itu menyangkut dunia ekonomi, karena ada nyamuk kemudian muncul baygon. Kemudian muncul apa itu? Yang bunder-bunder itu? Obat nyamuk. Berapa nilai ekonomi yang keluar dari situ? Karena ada nyamuk kemudian orang melahirkan obat akibat dari nyamuk. Banyak sekali yang bisa diperoleh. Sehingga kita orang yang beriman, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Maka cara berpikir orang yang beriman, dia tidak berangkat dari keraguan dan penghinaan. Dia tidak berangkat dari pemikiran yang menghina, yang menindakkan, yang menolak. Bagi orang yang beriman, diperintahkan oleh Allah, dia pasti akan menggunakan akalnya untuk mengambil hikmah di balik apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Maka orang-orang yang beriman, mereka akan mengetahui bahwa sesungguhnya semua permisalan yang Allah buat di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah mengatakan itu sesuatu yang benar, berarti di situ ada ilmu pengetahuan, berarti di situ ada manfaat. Ada orang dihinggapi minumannya oleh lalat, maka kata Rasulullah SAW, di sebelah kirinya ada racun, tapi di sebelah kanannya ada obat penyembuh bagi racun yang di sebelah kirinya. Sehingga kata Rasulullah, celupkanlah, lalu kemudian barulah diambil, kemudian dibuang, karena kemudian minuman kita menjadi netral. Tetapi bagaimana kita meneliti kandungan yang sebelah kiri dan kandungan yang sebelah kanan? Di tangan kiriku racun, di tangan kananku obat. Kira-kira jenengan pengen
madu atau racun. Kira-kira begitu kan? Nah itu ilmuwan yang meneliti. Sehingga tidak semua hal di dalam lalat itu tidak baik, tidak semua hal di dalam nyamuk itu tidak baik. Tentu ilmuwan jauh lebih paham daripada saya. Mereka bisa meneliti tentang persoalan ini. Dan sudah banyak doktor profesor dilahirkan karena meneliti lalat. Sudah banyak doktor profesor meneliti tentang nyamuk, dia bisa meraih keilmuan tertinggi. Itu artinya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak merasa malu untuk membuat permisalan di dalam Al-Qur'an, walaupun permisalan itu sekecil apapun. Di dalam sesuatu yang kecil ciptaan Allah itu, di situ ada mukjizat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ulumul Quran yang disebut dengan amsal itu kan selalu idrakul ma'na, dalam rangka kita ini mengambil apa makna di baliknya. Fi suratin ra'i'ah, di dalamnya ada unsur yang membuat orang itu merasa tertarik. Jadi dia akan mengundang setiap orang meneliti ada apa gerangan di balik ba'udah itu, di balik nyamuk itu. Kalau dia orang beriman yang menggunakan akalnya membaca Al-Quran, maka masalah ini adalah sumber inspirasi manusia untuk menggunakan akalnya mengungkap keilmuan yang ada di baliknya. Ada apa di balik nyamuk itu? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu bisa mencari buku pengetahuan yang berbicara tentang nyamuk. Nanti terkait dengan jenis nyamuk, ada apa yang ada di balik nyamuk dan lain sebagainya. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Maka ayat ini ingin mengatakan orang yang beriman ketika membaca alam semesta, dia akan berangkat dari keyakinan bahwa semua ini adalah ciptaannya Allah. Itu orang beriman. Jadi orang beriman ketika melihat nyamuk, orang beriman melihat lalat, orang beriman melihat al-ankabut, laba-laba, orang beriman melihat pohon, orang beriman melihat debu, orang beriman melihat kulit, selalu akan berangkat dari keyakinan bahwa semua itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sangat berbeda ketika semua objek itu dilihat oleh orang-orang kafir. Maka dikatakan wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Maka ketika orang-orang kafir itu berkata tentang permisalan yang dibuat oleh Allah, mereka hanya mengatakan, apa-apaan kok Allah ini kok buat permisalan seperti ini. Sehingga ketika mereka berangkat dari keraguan, berangkat dari ketidakpercayaan, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan semakin menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia melihat semua objek dari keraguan-raguan, dari ketidakpercayaan. Itu berbedanya orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman ini melihat alam semesta ini ciptaannya Allah, sehingga dia ketika meneliti berarti dia sedang mendekat dan meneliti kepada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan di dalam kaidah, semakin bertambah ilmu seseorang, seharusnya dia semakin bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya begitu. Tidak bertambah ilmu seseorang, dia semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara berpikir orang beriman dengan orang kafir itu beda. Kalau orang kafir cara berpikirnya, dia tidak melihat alam semesta ini ciptaannya Allah. Dia tidak melihat apa yang dicontohkan di dalam Quran itu sesuatu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berangkat dari ketidakpercayaan. Dia berangkat dari keraguan-raguan, dan bahkan dia bisa mengatakan bahwa alam ini tidak diciptakan oleh siapapun, tetapi alam ini ada dengan sendiri. Nah, inilah yang masuk ke dunia Islam abad pertengahan. Ketika pikiran-pikiran Eropa masuk, pikiran-pikiran Yunani masuk ke dunia Islam, lalu kemudian berhadapan dengan pemikir-pemikir Muslim, maka para ahli kalam kemudian menyusun kerangka ilmu, bahwa ilmu di dalam konsep Islam itu berangkat dari keyakinan bahwa seluruh alam semesta ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau peneliti itu meneliti apapun yang ada di alam semesta ini, selalu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Maka cara meneliti harus berakhlak. Tetapi kalau orang
menganggap bahwa semua alam semesta ini ada dengan sendirinya, dia tidak berangkat dari keyakinan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah, maka bisa jadi peneliti itu dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan dengan cara dia merusak. Apa contohnya? Di bidang ilmu kedokteran, ketika mereka melakukan eksperimentasi uji coba, maka di dunia ini sekarang muncul namanya apa? Human trafficking. Human trafficking itu pasar gelap di mana orang membeli manusia yang tidak ber-KTP. Nah, kadang-kadang manusia yang tidak ber-KTP ini dipakai sebagai objek eksperimentasi di dalam penelitian. Karena tidak ada resiko, dia tidak ada KTP, karena dijual di pasar gelap. Tidak ada risiko, sehingga dia bisa digunakan untuk uji coba di bidang ilmu kesehatan. Dia mau sakit, mau mati, tidak ada urusan, karena dia memang gelap tadi. Na'udzubillah ini. Maka di dalam konsep Islam tidak boleh, karena Islam kemudian mengatur man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka kalau orang dalam rangka untuk mengambil manfaat dengan cara membunuh seseorang, maka dia sama dosanya dengan membunuh seluruh manusia di dunia. Maka di dalam kaidah usul fiqh dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi kalau orang ingin mendapatkan manfaat ilmu, maka dia harus lebih mendahulukan untuk menyingkirkan madarat daripada mengambil manfaat. Di Kalimantan ada hutan, yang di dalam hutan itu ada orang-orang suku pedalaman tinggal di dalamnya. Lalu ada peneliti yang mengatakan di dalam hutan itu ada kandungan alam yang luar biasa hebat, nilainya sampai ribuan triliun. Kira-kira hutannya digundulin apa tidak? Kalau hutan itu digundulin, pertanyaannya, orang yang ada di pedalaman hutan itu akan dikemanakan? Maka mereka dipindah ke perkotaan, dikasih rumah, dikasih baju, stres mereka di kota, karena memang biasa hidupnya di dalam hutan. Nah, sehingga di dalam konsep usul Islam tidak boleh orang dalam rangka mengambil pertumbuhan ekonomi tapi dengan cara mengorbankan orang-orang pedalaman. Dan itu yang terjadi hari ini. Itu yang terjadi hari ini. Dengan alasan pertumbuhan ekonomi, orang menghalalkan untuk menebang hutan. Padahal ada orang yang punya ketergantungan hidup dengan hutan itu. Kalau dia menggunakan kaidah usul fiqh, darul mafasid, menghindarkan keburukan harus lebih didahulukan dibandingkan dia mengambil manfaat. Nah, sekarang berubah, terbalik. Ya orang apa wong sing disingkirkan mong 1-2 kakak, tetapi hasilnya bisa bertriliun-triliun, bermiliar-miliar, bertriliun loh, triliun. Nah, itu yang terjadi. Filosofinya tidak kembali kepada fa'ammal ladzina amanu fa'ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Jadi begitulah Bapak Ibu sekalian, cara berpikir orang beriman, cara berpikir orang kafir itu berbeda. Satu, orang beriman memandang seluruh alam semesta ciptaannya Allah, maka tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Kalau ada orang melihat ciptaan Allah, di dalamnya ada ketakjuban, maka kita diperintahkan Quran untuk mengatakan ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jangan keluar dari rumah malam bulan purnama, melihat bulan yang begitu bagus, kita merasa takjub, maka perintahnya Quran langsunglah ucapkan dari lisan kita, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah menciptakan semua ini dalam keadaan sia-sia. Subhanaka, maha suci Allah, faqina adzabannar, maka hindarkanlah kami dari api neraka jahanam. Maka melihat keagungan Allah lewat alam semesta, itulah bagian dari sunnah Al-Quranul Karim. Jangan mau dekam di rumah saja, Pak. Rekreasi, lihat cengklik. Ketika melihat hamparan air, lalu di situ kita melihat keagungan Allah, maka dari lisan kita mengatakan ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Berangkat ke puncak Gunung Lawu, lihatlah Solo dari atas Gunung Lawu.
betapa indahnya dilihat dari atas Gunung Lawu, maka keindahan itu kemudian muncul dalam bentuk ungkapan ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Begitulah melihat ciptaan Allah yang begitu hebat. Itu bagi orang beriman. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Maka orang kufur punya pandangan bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan, sehingga mereka berlaku sewenang-wenang. Dia berani menggunduli hutan dengan alasan pertumbuhan ekonomi, padahal dengan dia menggunduli hutan menyebabkan dunia ini tidak seimbang. Minggu yang lalu saya mengatakan takdirnya alam untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa anzala minas samai ma'an wa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah turunkan hujan dari langit dalam rangka untuk menyuburkan bumi. Dengan cara itulah bumi menjadi subur. Karena bumi itu subur, bumi kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu hukumnya alam. Sehingga kalau tumbuh-tumbuhan, hutan-hutan ditebangi dalam rangka untuk diambil kandungan di bawahnya, dan lalu kemudian tanah ini hutannya banyak yang ditebangi, nanti terjadi ketidakseimbangan. Alamnya nanti protes. Bagaimana protesnya alam? Nanti terjadi global warming, pemanasan global, cuaca menjadi tidak teratur, penyakit wis warna-warna, gitu. Lalu kemudian ombak di laut yang biasanya bulat tidak ombak, lah malah ombak. Lalu kemudian orang-orangnya itu bertambah kasar, Pak. Gampang emosi, gampang gesekan. Politikusnya juga panas-panas, goro-goro nembangi hutan, ngambil yang ada di bawah tanah. Izin Raja Ampat akhirnya jadi polemik. Kemudian pengkaplingan 2 pulau di daerah Sumatera jadi masalah. Semua orang jadi panas karena alam ini protes. Jadi kalau alam protes itu tidak hanya menyebabkan pemanasan global, tetapi alam akan memberikan sensor panas kepada hati setiap orang yang ada di muka bumi ini, yang menyebabkan orang itu gampang apa? Gampang konflik. Gampang konflik. Pulau saya itu sekarang demo terus. Goro-goro di sana akan ada pengeboran minyak. Loh, kenapa mereka demo terus? Karena mereka melihat pulau sebelahnya ada pengeboran, tapi pulaunya tidak maju, pohon-pohonnya banyak, tidak menghasilkan dengan hasil yang baik. Orang cari ikan di samping-samping itu sudah nggak bisa. Sehingga pulau saya itu demo terus. Sekarang ini. Karena sudah ada studi untuk itu, menolak itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan orang yang beriman seperti kita melihat apapun di alam semesta itu selalu otak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciptaannya Allah. Maka monggo ibu-ibu, sudah biji apa yang ditanam di depan rumah? Belum dong? Masya Allah. Kok belum dong? Ya ditanam lah. Setiap pagi jenengan datang melihat udah tumbuh apa belum. Kalau sudah tumbuh sudah berapa daun. Kalau sudah berapa daun nanti bijinya udah keluar apa belum. Setiap kali melihat dan di situ ada keagungan Allah, maka bisa kita langsung mengatakan apa? Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka dibuatlah lembut hati kita, tidak gampang emosi. Dibuatlah pikiran kita menjadi jernih, sehingga semua masalah yang kita hadapi mudah untuk diselesaikan. Karena sudah kita bacakan alam semesta ini dengan bacaan ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bacaan ini membuat hati kita menjadi bersih, pikiran kita jadi jernih. Sehingga urusan sebesar apapun, karena hati sudah bersih, pikiran jernih, itu akan mudah terselesaikan. Bapak-bapak melihat kecantikan istri, langsung baca apa Pak? Ma khalaqta hadza batila faqina. Pantas enggak istri jenengan dapat bacaan ini? Apakah istri jenengan seindah bulan di malam purnama? Sudah lupa berpuisi karena pernikahan udah 20 tahun. Jadi dibacakan ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka punyalah jadwal untuk rekreasi, Pak. Pengajian jangan mau di masjid terus. Jadi
Kadang-kadang perlu melihat Solo Tigo, Cengkle, Tawangmangu, mana lagi? Dieng. Lihat. Lalu ketika melihat keagungan Allah di alam semesta ini, langsunglah kita ingat kepada ayat ini, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Langsung ingat kepada Allah. Monggo kalau ada waktu, ada tenaga, ada biaya, diusahakan ndak ketang setahun berapa kali kita datang ke tempat-tempat yang di situ ada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat tempat-tempat yang bagus itu, lalu kemudian kita mengatakan apa? Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu artinya kita sedang mendekatkan frekuensi tubuh kita dengan frekuensi alam semesta. Kalau sudah tubuh kita mendekat dengan frekuensi alam semesta, fa insyaallah urusan kita ini akan mudah. Bisa dipahami ya? Yang suka emosi-emosi ini perlu jalan-jalan, Pak. Anak enggak ibu-ibu punya suami marah-marah terus. Bawa ke Grojogan Sewu. Bawa ke Jumo yang dekat itu loh. Yang suka emosi-emosi itu biasanya kurang jalan-jalan. Frekuensinya itu gapnya terlalu jauh dengan alam, maka dia gampang marah. Maka ajak jalan-jalan. Bapak-bapak ada enggak istrinya yang dikit-dikit marah? Lah itu kurang jalan-jalan, Pak. Frekuensinya dengan alam terlalu jauh, maka tolong bawa jalan-jalan. Yang dekat kan Cengkle itu loh. Pagi-pagi bawa, nongkrong duduk saja lihat. Ini langsung, Dek, yuk kita baca ma khalaqna subhanaka faqina. Loh saya enggak guyon loh ini, Pak. Ini saya enggak guyon, tenangan loh itu. Hah? Coba bayangkan, kalau jenengan enggak pernah jalan-jalan sama istri, itu rasanya, mohon maaf, itu rumah panas pasti, Pak. Itu rumah panas. Nah sekarang dirubah, pokoknya sebulan sekali atau sebulan 2 kali, pokoknya kita jalan-jalan. Kalau biayanya kecil, yo Cengkle. Kan bisa jalan kaki atau lurus saja ke sana, enggak usah pakai biaya. Kalau masih ada agak biaya agak sedikit ini, Jumuk atau ke Muning, ya toh? Atau ke apa itu? Grojogan Sewu, atau naik lagi ke atas itu apa? Sarangan, atau naik lagi kemana lagi? Cemoro Sewu, udah itu. Lalu setelah melihat itu semua, langsung istrinya diajak, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka refleksi dari fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim, saya melihat kalau ke Cengkle itu ada orang tidak disajikan tidak disajikan yang merah-merah itu stroberi itu di pinggir jalan, tapi ada stroberi metek sendiri. Kan keren deh. Apa bedanya metek sendiri dengan beli pinggir jalan? Sensasinya sama apa beda? Beda. Karena metek sendiri itu sesungguhnya kalau kita menggunakan ayat ini, kita akan jadi mengerti bagaimana stroberi itu ditumbuhkan oleh pohon-pohon itu. Sehingga jenengan metek itu harusnya muncul dari lisan kita. Baca apa? Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Naik pesawat terbang, melihat itu kanan kiri di atas putih, kemudian ada awan, itu langsung lisannya mengatakan ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Lo apa manfaatnya? Untuk mendekatkan frekuensi alam dengan frekuensi tubuh kita. Kalau frekuensi alam itu sudah nyambung dengan frekuensi tubuh kita, orang tidak gampang emosi, orang tidak gampang marah, orang tidak gampang untuk menghina orang lain, dan orang tidak akan gampang untuk memperlakukan secara tidak baik alam semesta. Dia akan sangat menghargai. Dan pasti dia kalau punya pekarangan kosong, nanti ditumbuhin biji-bijian. Saya lihat di situ ada lombok kata saya, tapi tidak ada lombok. Ya maklumlah kata saya karena belum panen. Mungkin bijinya baru membelah. Kalau nanamnya minggu kemarin berarti panennya bulan apa? Saya tunggu itu, ada lombok nggak di depan itu besok? Minggu keberapa? Ya kira-kira nanti Agustus lah. Akhir bulan atau awal Agustus sudah ada di situ tuh. Yang panen lombok ya kasih lombok, yang terong ya kasih terong. Itu kan luar biasa indah. Dari ayat fa'amman ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira.
Maka orang-orang yang kafir itu, yang tidak pernah memberikan makna terhadap ciptaan Allah di alam semesta ini, banyak di antara mereka kemudian salah jalan dalam hidupnya. Wa yahdi bihi katsira. Tetapi orang yang menggunakan akalnya, orang yang menggunakan rasa untuk melihat keagungan Allah di balik penciptaan Allah, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu berapa level? Dulu di awal sudah saya ceritakan. Kalau orang dapat hidayah dari Allah, apa yang diperbaiki oleh Allah? Yang pertama adalah al-hissu, rasa. Orang kalau dapat hidayah, rasanya itu bagus. Rasa itu jadi enak. Kalau perasaan rasa itu enak, kan orang tidak gampang emosi. Kalau bawaan rasa perasaan itu nyaman, walaupun masakannya rodo asin, ya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau masakannya wes rodo asin, hatinya mangkel, oh langsung meledak. Bu, jenengan ini gimana tahu, Bu? Langsung meledak, Pak. Sebenarnya bukan karena rasanya yang asin, tapi karena memang hatinya sedang gak nyaman, sedang mangkel. Maka hidayah itu memperbaiki. Yang pertama, yang paling basic dari hidayah itu adalah rasa. Dibuat rasa itu nyaman. Pengendalian rasa itu menjadi bagus. Tidak gampang orang jadi apa? Jadi emosi. Itu hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua itu naik levelnya dari rasa kepada akal. Karena akal bisa mendekatkan orang kepada sesuatu yang lebih baik, lebih benar. Saya contohkan dulu rokok. Rokok itu pakai akal apa pakai rasa? Pakai rasa. Sepanjang rokok itu enak, pasti orang merokok. Walaupun di bungkusnya itu diberi gambar orang apa? Tenggorokannya itu bolong dan dikasih tulisan merokok dapat menyebabkan kanker, terus apa? Sakit jantung, apa? Janin, rusak janin, impotensi, macam-macam itu. Dan itu penyakit kelas 1 semua. Tapi apa ya, dengan tulisan itu para perokok takut. Nyatanya ya udah, warung-warung Madura bahkan buka 24 jam itu. Salah satu andalannya jualan rokok, karena rokok yang paling laris. Padahal tulisannya mengerikan, Pak. Loh, kenapa tulisannya mengerikan kok para perokok masih tetap berkembang terus-menerus? Karena salah pendekatan. Yang merokok itu pakai rasa, sementara tulisan di dalam bungkus itu pakai akal. Sehingga nggak nyambung, yang merokok ya tetap merokok. Gimana caranya agar orang berhenti merokok? Buatlah rokok itu tidak enak. Kalau rokok tidak enak, pasti orang berhenti. Maka dulu saya bilang ke ibu-ibu, kalau suaminya merokok, ambil rokoknya, lalu cari buah mahoni, ambil yang putih-putihnya itu, tumbuk. Setelah ditumbuk, taruhlah di ujung rokoknya itu apa? Filter ya. Nah, di filternya itu kasih itu. Nanti suaminya ambil, kok pahit, nggak jadi, Bu. Ambil lagi, kok pahit, nggak jadi. Akhirnya dia berhenti merokok. Beli lagi. Lah yang repot itu terus, kalau beli lagi kan bisa diambil lagi sama istrinya. Lah terus dia nongkrong di bawah pohon talok sambil main catur, temenin ngerokok. Oh mas, monggo. Loh, kok enak. Jadi kalau mau orang berhenti merokok itu pendekatannya harus rasa. Dibuat rokok itu menjadi tidak enak, itu pasti berhenti. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dan yang orang yang disesatkan, kebanyakan orang yang disesatkan oleh Allah itu adalah al-fasiqin. Siapa orang fasik itu? Mufassir ada yang mengatakan dia adalah al-kafiru. Orang fasik itu orang yang menyengaja melakukan perbuatan maksiat. Nah, itu orang fasik. Dan yang kedua ada yang mengatakan dia adalah al-munafiqun. Dia ngerti sesuatu yang baik, tapi dia tetap berbuat maksiat. Tetap berbuat maksiat. Jadi ngerti ini jadi tidak baik ini. Maka ada teman saya meneliti di Sukamiskin. Para koruptor itu, persepsi mereka tentang korupsi. Semua mengatakan korupsi itu perbuatan orang jahat, orang yang tidak baik. Semuanya mengatakan secara konsep mereka ngerti korupsi itu tidak
tidak baik. Tapi kenapa masih tetap korupsi? Nah, maka itulah yang disebut dengan illal fasikin. Mereka orang fasik. Karena dia ngerti ini nggak baik, tapi dia kerjain. Nah, itu orang fasik. Maka orang fasik ini berbahaya. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk dalam golongan orang yang fasik. Namanya istri ngomel-ngomel sama suami itu, Bu, mohon maaf, baik apa buruk? Bu, ngomel-ngomel sama suami itu baik apa buruk? Buruk. Kalau buruk, lah kok jenengan saya ngomel? Oh, alhamdulillah. Oh, istimewa di sini. Ternyata tidak ada istri yang ngomel-ngomel sama suami. Alhamdulillah. Lah kok suami jenengan senyum rada ndak enak? Enggak pernah lowong. Enggak pernah lowong. Jadi kalau ngerti ini tidak baik, ya jangan dikerjakan. Kalau itu dikerjakan, jadi orang fasik. Sehingga kalau dia terlanjur mengerjakan dan kita mengerti itu sesuatu yang tidak baik, ya kita langsung mengatakan apa? Astaghfirullahaladzim, Mas, saya minta maaf. Tapi apa ya begitu, Pak? Baru istri ngomel-ngomel minta maaf apa enggak? Oh enggak toh, maksudnya enggak gimana? Wallahu a'lam. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang fasik itu adalah orang yang memutus, tidak menepati janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji yang pertama ketika ada di dalam rahimnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Janji yang pertama hamba dengan Allah, semua manusia yang melalui proses kelahiran melalui rahim ibunya pasti akan didatangi oleh Allah, lalu kemudian Allah meminta persaksian. Wa ashhadahum ala anfusihim. Allah meminta persaksian. Wahai jabang bayi, apakah engkau bersaksi alastu bi rabbikum bahwa aku ini adalah Tuhan yang menciptakanmu? Maka setiap bayi mengatakan qalu bala sahidna, benar ya Allah, engkau yang menciptakan aku dan aku hanya tunduk beribadah hanya kepada engkau. Lahir ke muka bumi, ternyata dia jadi orang kufur kepada Allah. Nah, itu yang disebut dengan orang yang tidak mau menepati janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu janji yang kedua dengan Allah apalagi? Ma'amarallah. Allah menurunkan Al-Quranul Karim, menurunkan para nabi dan rasul untuk diikuti. Maka kalau orang tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Rasulullah, berarti dia yang quduna ahdallah. Dia mengkhianati janjinya dengan Allah. Ya sudah, dia dua itulah minimal. Kata Ibnu Katsir, pertama adalah janji primordial ketika kita ada di dalam kandungan. Allah meminta persaksian bahwa Tuhan yang menciptakan dia adalah Allah dan kita bersaksi iya. Dan kalau memang iya, ketika lahir ke muka bumi seharusnya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah turunkan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan. Dan Allah turunkan para nabi dan rasul dalam rangka untuk mendakwahkan risalah tentang apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang diperintah oleh Allah. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang fasik. Kita tetap taat beribadah kepada Allah dan Rasulnya semaksimal yang kita bisa amalkan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusan, dan dia memutus tali silaturahmi kepada orang yang sesungguhnya diperintah untuk menyambung silaturahmi. Kepada siapa kita diperintah menyambung silaturahmi? Kepada orang tua, kepada kerabat, kerabat dekat, kerabat jauh, kepada tetangga, tetangga dekat, tetangga jauh, kepada teman, teman dekat, teman jauh, dan kepada setiap orang yang diciptakan oleh Allah di muka bumi. Maka hendaklah kita menyambung tali silaturahmi. Maka siapa yang memutus itu berarti termasuk al-fasikin, orang fasik. Dengan orang tua putus, dengan tetangga putus, dengan sahabat putus, na'udzubillahi min dzalik. Tidak mungkin orang itu bisa masuk surga kalau dia putus hubungan dengan orang yang seharusnya hubungannya disambung. Pertama siapa? Orang tua. Yang kedua siapa? Yang kedua siapa? Yang kedua itu kerabat dekat. Kerabat dekat itu siapa? Banyak. Lalu kerabat jauh, tetangga dekat, tetangga jauh.
Kemudian yang ke-6, teman dekat, teman jauh. Dan yang ke-8, semua manusia di seluruh alam semesta. Wa yufsiduna fil ardi, dia membuat kerusakan di muka bumi. Dengan alasan ekonomi, hutan digunduli. Dengan alasan ekonomi, laut dibom, sehingga dia merusak lingkungan. Ulaika humul khasirun, maka mereka lah orang-orang yang rugi, celaka hidupnya di dunia, tidak bisa tenang batinnya, dan dia tidak akan selamat nanti di akhirat. Jadi orang yang merusak alam semesta itu, walaupun dia uangnya banyak, bisa dipastikan melalui ayat ini dia hidupnya tidak akan bisa tenang. Na'udzubillah, tidak akan bisa tenang, karena badannya itu selalu panas. Frekuensi alam ini jadi marah sama dia, sehingga memberikan frekuensi panas. Dia gesekan kanan, gesekan kiri, gesekan depan, gesekan belakang, demi untuk mengamankan apa yang dia cari. Enak jenengan Pak di sini. Tapi kalau jenengan jadi menteri, saya nggak yakin setenang sekarang ini. Kalau jenengan jadi eselon 1, nggak mungkin setenang ini Pak. Di luar dia mengerjakan tugasnya sebagai menteri, tapi dia harus jaga kursi menterinya dari gesekan orang yang di sebelah kanan, sebelah kiri, depan belakang. Harus dia amankan proyek-proyek untuk membiayai kira-kira 5 tahun yang akan datang. Sehingga gesekan dong itu Pak. Maka nggak usah jadi menteri Pak. Kalau jenengan jadi menteri, saya nggak sempat jenengan ngaji nanti di tempat itu. Nggak sempat. Jangankan menteri. Kalau jadi bupati Karanganyar, ya poyo nyempat hari ini jenengan pengajian. Nggak yakin saya. Maka nggak usah saya doakan jadi bupati Karanganyar. Atau bupati Boyolali. Dan ini jenengan jadi bupati Boyolali, mohon maaf, khawatir nanti pengajian jenengan tidak hadir. Tapi kalau jenengan komitmen mau hadir, tak doakan Mas. Diperbesar. Perbesar pengajian. Lo malah diperbesar, tak doakan. Yang penting sesok daftar ya. 4 tahun akhir. Karena orang kalau sudah masuk ke pemerintahan nanti udah beda Pak jalannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita ini diberikan kekuatan iman Islam untuk berpegang teguh kepada keimanan kita, dan jangan lupakan amalan kita malam hari ini melihat keagungan Allah. Bacalah ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mudah-mudahan tubuh kita satu frekuensi dengan alam semesta, sehingga tidak gampang emosi, tidak gampang marah, dan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada tanggapan, pertanyaan, satu saja monggo. 12 menit, kita ambil 3 menit. Ada? Kosong? Tidak ada? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.